Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai menarik antara Viswanathan Anand melawan Mikhail Tal pada turnamen Degeneration tahun 1989. Ya, di sini Tal memulai dengan C4, English opening, dibalas C5, symmetrical variation, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda D4, E3, mengancam kuda, kuda kali F3, skak, menteri makan, G6, membuka keaktifan gajah. Tal tidak mau kalah dengan B3, gajah G7, pin kuda untuk benteng, gajah B2, melepas pin, D6, G3, benteng B8, antisipasi untuk menghindari ancaman diagonal A8, sekaligus menjaga pion jika gajah aktif ke sisi kiri. Ya, gajah G2, kuda ke H6, agar tetap membuka diagonal gajah ke A1. Menteri kembali ke D1, bermaksud nantinya membantu pion D2 ke D4, rokade di kedua sisi, gajah D7, A4, gajah C6, D4, Anand gajah kali G2, menghindari kemungkinan pion ke D5, raja makan gajah, karena diagonal A8 sudah aman, benteng pindah ke C8, menteri D3, pion kali D4, pion makan, kuda F5, mengancam pion 2 kali, D5, menteri B6, mengancam pion B3, kuda D1, membuka perlindungan menteri untuk pion, juga tantangan untuk gajah hitam. Gajah kali B2, kuda makan, E5, kontrol petak D4, yang nantinya diteruskan menteri ke D4, atau kuda yang ke D4, untuk mengancam pion B3. Jadi langkah terbaik Tal di sini adalah benteng A ke B1, antisipasi rencana tersebut. Tapi Tal memilih en pasan dengan pion kali E6, pion makan, benteng A ke D1, menekan pion, benteng F6, benteng D2. Tal berencana mendouble bentengnya, tapi Anand E5 membuka penjagaan benteng untuk pion, menteri D5, skak, raja G7, menteri B5 menantang menteri hitam, juga bertujuan skak ke D7 untuk mendapatkan benteng C8. Anand tidak menerima tantangan tersebut dan memilih C7, mengamankan file raja. C5 menantang pion, bertujuan membuka ancaman skak ster oleh benteng. Tentu saja Anand makan pion dengan menteri, menteri kali B7, skak, benteng C7 menutup skak, juga mengancam menteri, menteri pindah ke D5, mengajak pertukaran. Lagi-lagi Anand menolaknya dengan menteri ke B4, benteng F ke D1, benteng C5, berusaha mengusir menteri dari penjagaan pion B3. Di sini Tal memilih menjauh ke A8. Karena di posisi ini bukanlah langkah yang bijak jika Tal menteri D3, bermaksud mempertahankan pion B3, karena putih E5, ster, menteri E2, E3, mengancam benteng, juga menantang pion F2, pion kali E3, menteri E4, skak, raja G1, hitam kuda kali G3, ster, pion makan, benteng H5, ancaman skakmat di H1. Menteri harus makan benteng jika ingin bertahan.
Karena jika di sini putih memaksa menteri ke G2, menutup diagonal dan menantang menteri untuk bertahan, maka hitam menteri kali E3 skak. Putih terpaksa menutup skak dengan benteng. Benteng makan, menteri makan. Benteng H1 skak. Raja G2 berusaha mempertahankan menterinya, tapi benteng H2 skak. Di sini putih kehilangan menterinya, bahkan kudanya. Karena itu di sini Tal memilih menjauhkan menterinya ke A8, membiarkan menteri Anan makan pion B3. Kuda D3 mengancam benteng, benteng C2 menantang bentengnya Tal, tapi Tal menteri E4. Benteng C4 ster. Menteri D5 pin benteng untuk menteri. Menteri C3 melepas pin. Untuk menetralkan suasana, langkah terbaik Tal di sini adalah kuda E1, membuka pengamanan lajur D. Jika benteng makan pion, benteng C2 ster. Menteri A5, menteri makan, benteng makan. Kuda F3. Ya, meskipun di sini putih kalah pion, tetapi situasi masih terkendali. Namun di sini Tal lebih memilih benteng B2. Dan tentu saja Anan benteng D4, ster, benteng B7, skak, raja H6. Sekarang raja hitam benar-benar aman. Menteri B5 menjaga kuda, juga bertujuan ke C7 untuk diteruskan skak ke H7. Tapi di sini kendali tempo sudah dipegang oleh Anan. Dan menurut teman-teman, langkah apa yang diambil oleh Anan selanjutnya? Ya, di sini Anan membuat langkah fantastis dengan kuda E3, skak benteng, Tal raja G1. Nah, lalu bagaimana jika di sini Tal pion kali E3? Maka menteri C2 skak, raja G1, menteri makan benteng, skak, raja G2, menteri F1, skak mat. Atau di sini putih menutup skak dengan kuda, bermaksud membuka diagonal menteri, menteri makan kuda, skak, raja G2, menteri F2, skak, raja H3, benteng H4, skak. Kalau makan benteng dengan pion, menteri F3, skak mat. Atau sekali lagi di sini, kalau raja yang makan benteng, maka menteri kali H2, skak. Raja G4, menteri H5, skak mat. Itulah kenapa ketika kuda skak di E3, putih tidak memakannya, tapi raja ke G1. Di sini Anan tidak memilih kuda makan benteng, tapi menteri C2 mengancam benteng dan mengancam pion F2 dua kali, benteng F1 menjaga pion. Dan setelah Anan benteng kali D3, Tal menyerah. Karena di samping kalah perwira, juga kalau permainan dilanjutkan, misalnya putih balas makan kuda, maka benteng makan benteng, skak, raja makan, benteng D1, skak mat. Kecuali di posisi ini, Tal mengorbankan menterinya dengan makan benteng. Tapi ini pun tidak cukup untuk memenangkan permainan. Hanya menunda kekalahan. Ya, jadi inilah partai antara Viswanathan Anand melawan Mikhail Tal pada tahun 1989. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah merequest video ini.
Jangan lupa like serta komentarnya. Salam pecinta catur. Terima kasih.